Tapi yang menariknya di sini tuh banyak orang yang dia ingin mencintai, dia menggebu-gebu ketika melihat, mungkin laki-laki ya, kalau saya misalnya ketika melihat ada akhwat yang cantik, mungkin akhwat yang wah itu, yang berprestasi, yang pintar dan sebagainya, pasti kan ada rasa timbul rasa cinta, timbul rasa suka, dan rasa suka itu dipupuk terus sering bertemu, sering rasa kekagumannya itu dipelihara menjadi sebuah rasa cinta, dan rasa cinta itu terus dipegang, terus didawamkan, terus ada di hati, sehingga ingin timbul rasa memiliki. Tapi rasa memiliki itu terdasar atau terganjal oleh dasar tadi, yaitu tidak boleh ketika belum fit, atau tidak boleh ada kholwat, tidak boleh berpacaran, tidak boleh laki-laki dan perempuan itu berkholwat tanpa alasan atau sebelum menjawab kabul kan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi dengan saya di Firman di channel Profesor Kamu. Oke, baik teman-teman, kali ini saya hadir kembali di sesi diskusi. Dan oke teman-teman, kalau misalkan mendengar berisik, suara berisik ini di luar sedang hujan, dan saya mungkin 2 meter dari luar, jadi hujannya agak kedengaran jelas. Makanya saya mic-nya di deketin kayak gini. Oke teman-teman, kali ini di sini saya ingin bahas saya ingin sharing perihal tentang percintaan. Oke, pada percintaan ini masih nyambung dengan pembahasan yang kemarin, dan ini juga yang saya tuangkan di buku saya yang kedua. Dan tentunya apa yang saya tuangkan ini berdasarkan riset, berdasarkan pengalaman juga, dan insya Allah bermanfaat. Oke, di sini saya ingin bahas seputar bagaimana cara mencintai dalam Islam, dan tentunya kita akan kupas dari hal bukan ya, dari berbagai macam sudut gitu. Oke, baik, pertama, ketika kita membahas bagaimana mencintai dalam Islam, yaitu kita bisa mengkategorikan dengan dua. Oke, saya ingin kategorikan dengan klasifikasi, yaitu ketika dia mencintai dan ketika dia mencintai dan siap untuk action, untuk melaksanakan kecintaan itu yang pertama. Terus yang kedua, ada juga yang ketika dia mencintai tapi dia tidak atau belum siap untuk melaksanakan itu, dan banyak orang yang berada pada tahap kedua ini. Oke, jadi jelaskan satu-satu. Yang pertama, ketika dia mencintai dan dia siap melaksanakan itu, artinya dia mencintai dan juga dia berani dan siap untuk mempertanggungjawabkan rasa cinta itu. Jadi dia untuk berani, atau dia berani untuk menikahi pasangannya. Oke. Nah, para teman-teman ketahui dasarnya, kita pasti, atau saya pasti punya rumus. Saya punya dasarnya dalam Islam. Tentu kita dilarang untuk bagaimana berkholwat secara berlebihan. Kita dilarang untuk mendekati zina, dalam takut pacaran lah ya, sesuatu kholwat yang tidak ada manfaatnya gitu loh. Setan berlebihan, jalan, apalagi jalan kemana-mana, dimulai dari jalan itu akan terjadi pegangan tangan dan sebagainya, itu sangat dilarang sekali. Makanya itu dasar kita harus tahu dasar kita itu, standar kita itu harusnya seperti itu. Meskipun nanti ada pembahasannya lagi, ada klasifikasi lain lagi, tapi saya ingin mendasarkan pada dasar itu, pada pembahasan ini. Oke. Nah, jadi yang pertama, klasifikasi yang pertama yaitu ada mereka yang mencintai dan juga siap untuk melaksanakannya. Mungkin ini sebagian, maksudku nggak banyak ya, dan bisa dihitung jari lah mungkin dalam kasarnya seperti itu. Tapi yang menariknya di sini itu banyak orang yang dia ingin mencintai, dia menggebu-gebu ketika melihat, mungkin laki-laki ya, kalau saya misalnya ketika melihat ada akhwat yang cantik, mungkin akhwat yang wah itu, yang berprestasi, yang pintar dan sebagainya, pasti kan ada rasa timbul rasa cinta, timbul rasa suka, dan rasa suka itu dipupuk terus sering bertemu, sering rasa kekagumannya itu dipelihara menjadi sebuah rasa cinta, dan rasa cinta itu terus dipegang, terus didawamkan, terus ada di hati, sehingga ingin timbul rasa memiliki. Tapi rasa memiliki itu terdasar atau terganjal oleh dasar tadi, yaitu tidak boleh ketika belum fit, atau tidak boleh ada kholwat, tidak boleh berpacaran, tidak boleh
apa ya, laki-laki dan perempuan itu berkholwat tanpa alasan atau sebelum sebelum menjawab kabul kan gitu. Ini yang paling menarik teman-teman. Oke, teman-teman, perlu kita ketahui sebagai seorang muslim tentunya kita harus memiliki satu pemahaman, satu nalar, satu kon konsisten dalam pemahaman, dan juga satu apa ya bahasanya tuh, intelektual intelektual yang tinggi, yaitu teman-teman, saya di sini katakan bahwa dalam Islam, khususnya pemuda Islam, yaitu mereka pun harus tahu bagaimana cara mencintai seseorang yang kita cintai sebelum kita siap untuk melaksanakan action dalam meminang dia. Yaitu ketika kita mencintai orang yang kita suka, pasangan yang kita ingin miliki, tapi kita terganjal belum siap untuk menghalalkan dia, teman-teman, hanya satu pilihannya, teman-teman bisa praktekkan itu, yaitu ketika kita pada posisi itu, maka yang harus kita lakukan itu bukan mendekatinya, bukan mendekati orang yang kita cintai, bukan sama sekali. Tapi yang harus kita lakukan adalah menjauhinya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaganya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana jangan dekat-dekat dengan dia. Karena apa? Karena dengan kita tidak dekat dengan dia, karena dengan kita tidak dekat-dekat dengan dia, karena dengan kita menjauhinya, kita sudah menjaga dia, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, orang yang kita sukai, orang yang ingin dijadikan dia sebagai pasangan hidup kita, tidak menjaganya dari api neraka. Harapkan jelas, ketika kita mendekati dia, artinya satu perintah dari Allah sudah kita langgar. Artinya pun kita mendekati atau kita membuat pasangan kita mendekati, melanggar aturan Allah. Kita tahu kan konsekuensi yang melanggar aturan Allah apa? Ya, siksaan miskin. Meskipun ini perlu pembahasan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Paham kan bahwa kita sebagai seorang muslim, apabila kita mencintai tapi belum siap untuk action, maka salah satu cara untuk mencintai itu adalah dengan menjaganya dengan menjauhinya, menjaganya dengan tidak dekat-dekat dengannya, karena dengan itu kita sudah menjaganya dari panasnya api neraka. Itu yang paling romantis, itu hadiah yang paling luar biasa. So teman-teman akhwat, teman-teman ikhwan, teman-teman laki-laki, teman-teman perempuan, maka mungkin bisa introspeksi diri, atau mungkin bisa memberitahukan teman-temannya, atau bisa mungkin memberitahukan pasangannya yang sekarang untuk setidaknya men-share info ini, men-share materi ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat dan semoga teman-teman bisa lebih baik lagi. Oke teman-teman, kali ini pembahasan kali ini cukup sampai di sini aja. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih bermanfaat lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, itu materi yang saya pahami, selebihnya Allahu a'lam, Allah Maha tahu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.